Cerita berlanjut, Gu Qinfeng pun merasa heran melihat apa yang terjadi kepada para dao itu, yang tidak mengambil tindakan kepadanya. Kemudian, para dao itu pergi menjauhi Gu Qinfeng, setelah sebelumnya Gu Qinfeng menentang mereka untuk menyerang dirinya sekaligus. Tentu saja, Gu Qinfeng pun terheran-heran melihat sikap para immortal dao itu yang malah menjauhi dirinya, dan Gu Qinfeng pun hanya menghela nafas melihatnya. Sementara itu si Ordo Demon, dia sudah menyadari apa yang akan dilakukan oleh para immortal dao itu, lalu berkata, sepertinya, mereka sudah bersiap untuk menyerapnya. Menghadapi seseorang yang tidak bisa dibunuh, dan bisa membuat Tai Chi Golden Orb seperti dirinya, mereka tak punya pilihan selain membiarkan Gu Qinfeng menyelesaikannya. Cukup diserap saja, asal dia tidak melewati tribulasi, Tai Chi Golden Orb miliknya akan cacat, dan dia pun akan gagal mendapatkan takdir sejati. Sungguh tak bisa dipercaya, para immortal dao masih dalam situasi tersulitnya, sehingga membiarkan orang-orang di sini menganga, dan tak bisa berkata apa-apa. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Hei, aku bahkan belum bilang apa-apa, kenapa kalian ragu? Ada apa? Apa maksud kalian? Ada banyak orang yang sedang menyaksikan di bawah sana, mereka yang tidak tahu apa-apa akan mengira kalian takut kepadaku, dan aku akan berhasil membuat Tai Chi Golden Orb. Oh iya, aku mengerti, kalian selalu merasa tinggi bukan? Dan kalian memegang martabat sebagai Immortal Dao. Kalian tidak mungkin menggunakan kekuatan untuk mendapatkan sesuatu demi kepentingan diri sendiri, bukankah begitu?" Lalu, setelah Gu Qinfeng berkata seperti itu, para Immortal Dao itu langsung mengepung dirinya, dan Gu Qinfeng pun berkata, "Oh, rupanya ini rencana kalian, kalian ingin menyerapku. Kalian sama sekali tidak bilang akan menurunkan tribulasi immortal, apa kalian ingin aku gagal melewati tribulasi, dan Tai Chi Golden Orb-nya menjadi cacat? Padahal di saat bersamaan, air liur kalian menetes saking inginnya merebut Tai Chi Golden Orb milikku ini. Aku harus bilang ini kepada kalian, bahwa cara kalian bermain seperti ini sangatlah buruk. Kalau begini, sekalipun aku tidak mati sekarang, kedepannya kalian akan terus menggangguku bukan?" Mendengar Gu Qinfeng berkata seperti itu, Qian San pun terkejut dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, lalu berkata, "Apakah orang bernama Gu Qinfeng ini sudah gila? Kenapa dia selalu bermulut besar dengan berkata seperti itu kepada para Immortal Dao?" Su Hua menjawab, "Gila katamu? Tidak, tidak ada orang gila yang bisa sampai membuat kelima Immortal Dao datang bersama-sama. Kalau Gu Qinfeng hanya orang yang bermulut besar, tidak mungkin kelima Immortal Dao terus menahan diri seolah ragu seperti itu bukan?" Kemudian, Gu Qinfeng kembali melanjutkan pembuatan Tai Chi Golden Orb miliknya yang sudah hampir selesai, karena para Immortal Dao itu tidak melakukan tindakan apapun kepadanya, dan seolah ragu untuk bertindak. Melihat itu, Wan Huayu pun terkejut, karena Gu Qinfeng bisa dengan leluasa melanjutkan membuat Tai Chi Golden Orb, meskipun dikelilingi oleh para Immortal Dao yang bersiap menyerang dirinya kapan saja. Begitu juga dengan Qian San, dia sama terkejutnya dengan Wan Huayu, karena Gu Qinfeng sudah hampir selesai membuat Tai Chi Golden Orb ke dalam bentuk sempurna. Sama halnya dengan mereka berdua, utusan dari Ordo Demon pun tidak percaya apa yang dilihatnya, karena Gu Qinfeng telah berhasil menyempurnakan Tai Chi Golden Orb meskipun dalam keadaan tersudutkan sekalipun. Dan akhirnya, Tai Chi Golden Orb milik Gu Qinfeng berhasil dibentuk dengan sempurna, dan mengeluarkan energi spiritual yang meluap-luap. Melihat itu, Su Hua pun terkejut, dan berkata, "Itu adalah Tai Chi Golden Orb, dia benar-benar berhasil membuatnya. Tapi, apa dia akan mengorbankan Tai Chi Golden Orb-nya? Saat ini, Tai Chi Golden Orb-nya belum melewati tribulasi, yang juga berarti belum diakui oleh Immortal Dao. Terlebih lagi, masih ada kekuatan besar yang mengelilinginya, mereka bersembunyi di dalam kesadaran ilahi. Apa dia tidak takut, mereka yang bersembunyi di kesadaran ilahi itu menggunakan kesempatan ini, untuk membunuh dan merampas Tai Chi Golden Orb itu darinya?" Kemudian, Su Hua pun merasakan ada sesuatu yang mendekati Gu Qinfeng, dan langsung berkata kepadanya, "Gu Qinfeng, awas, ada sesuatu di belakangmu." Mendengar Su Hua yang berkata seperti itu, Gu Qinfeng pun langsung menoleh ke arah belakang, sambil menatap mereka dengan tatapan iblisnya. Rupanya, mereka adalah para Immortal Dao yang bersembunyi, dan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Gu Qinfeng dari belakang, tetapi mereka langsung menghentikan serangannya,
begitu Gu Qinfeng menyadari serangan diam-diam dari mereka. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Ada apa? Kenapa kalian berhenti? Apa kalian takut kepadaku, dan tidak melanjutkan serangan diam-diam kalian itu?" Lalu, Gu Qinfeng pun mengangkat Tai Chi Golden Orb miliknya, dan melanjutkan perkataannya. "Kalau ada di antara kalian yang menginginkan Tai Chi Golden Orb ini, tinggal bilang saja kepadaku, tidak usah malu-malu." Mendengar Gu Qinfeng berkata seperti itu, Qian Shan pun kembali tidak habis pikir dibuatnya, lalu berkata, "Apa yang dia lakukan? Apa dia benar-benar akan menyerahkan Tai Chi Golden Orb itu secara percuma? Dia itu terlalu dermawan, ataukah memang bodoh?" Su Hua menjawab, "Tidak, mereka sendiri masih ragu untuk merebutnya. Karena kalau dipikir-pikir, sekarang bukanlah saat yang tepat bagi siapapun untuk mengambil Tai Chi Golden Orb itu dari tangannya." Kemudian, sambil mengangkat Tai Chi Golden Orb itu ke atas, Gu Qinfeng berkata, "Kenapa hanya diam saja? Apakah tidak ada seorang pun yang menginginkan Tai Chi Golden Orb ini? Ini adalah Tai Chi Golden Orb dalam bentuk sempurna. Setelah fil ini melewati tribulasi, jika kalian menggunakannya, itu akan membuat kalian layak menerima takdir sejati. Dan jika kalian bisa mendapatkan takdir sejati, kalian akan berkesempatan menjadi penguasa umat manusia. Dengan begitu, kalian bisa menguasai dunia ini beserta isinya. Ini adalah kesempatan yang langka, dan layak dipertaruhkan dengan apapun. Selain itu, sekalipun Tai Chi Golden Orb ini gagal melewati tribulasi, kalian masih bisa bersenang-senang dengannya. Karena mau bagaimanapun, hanya ahli alkemis legendaris yang bisa membuat Tai Chi Golden Orb ini, bukankah begitu?" Mendengar tawaran dari Gu Qinfeng tersebut, para Immortal Dao pun malah semakin ragu. Apakah Gu Qinfeng benar-benar akan memberikan Tai Chi Golden Orb itu kepada mereka, ataukah itu merupakan sebuah jebakan yang dipersiapkan oleh Gu Qinfeng untuk mereka? Kemudian, Gu Qinfeng kembali berkata, "Aku sudah berniat memberikannya kepada kalian, tapi kalian malah takut untuk mengambilnya. Ayolah, kalian cuma bisa mendapatkan kesempatan ini sekali seumur hidup, lakukanlah apa yang harus kalian lakukan." Lalu, Gu Qinfeng pun tersenyum sinis, dan melanjutkan perkataannya, "Nona Su Hua, ada apa? Kenapa kau memperhatikanku dengan begitu serius?" Mendengar Gu Qinfeng yang berkata seperti itu, tentu saja, membuat Su Hua terkejut, dan langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, lalu berkata di dalam hatinya, "Dia tahu aku sedang memperhatikannya. Tidak, dia pasti sudah tahu dari tadi. Dia pasti sengaja membiarkanku menyaksikan permainannya ini." Kemudian, Gu Qinfeng menawarkan Tai Chi Golden Orb itu kepada Su Hua, lalu berkata, "Nona Su Hua, apakah kau tidak tertarik dengan Tai Chi Golden Orb ini?" Tentu saja, Su Hua pun terkejut mendengarnya, karena Gu Qinfeng tiba-tiba menawarkan Tai Chi Golden Orb itu kepada dirinya, setelah para Immortal tidak berani mengambil Tai Chi Golden Orb itu dari tangan Gu Qinfeng, yang sudah menawarkan kepada mereka terlebih dahulu. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Pikirkan baik-baik, kau adalah orang yang paling layak mendapatkannya, jadi jangan sia-siakan kebaikan diriku yang sedang bermurah hati ini." Lalu, Gu Qinfeng langsung melemparkan Tai Chi Golden Orb itu ke arah Su Hua, dan melanjutkan perkataannya, "Ini ambillah, sebagai hadiah dariku." Tentu saja, Su Hua pun menjadi kebingungan, karena Gu Qinfeng malah memberikan Tai Chi Golden Orb itu kepadanya. Su Hua berpikir, menerima apa yang tak seharusnya menjadi milikmu, hal semacam ini bukan tanpa risiko. Ini bisa saja mengganggu keseimbangan alam, dan akan memicu banyak terjadinya bencana di masa depan. Selalu ada sebab dan akibat, anugerah besar selalu datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Kemudian, Su Hua pun mengembalikan Tai Chi Golden Orb yang dilemparkan oleh Gu Qinfeng, sambil berkata, "Apakah kau sudah gila? Aku tidak menginginkannya. Kenapa kau asal memberikan benda seperti itu kepada orang lain? Ini, aku mengembalikannya kepadamu." Gu Qinfeng menjawab, "Oh, jadi kau tidak mau juga? Karena sejak tadi kau selalu melihatku, jadi aku berpikir, kau menginginkannya juga." "Ya ampun, biar kutanya sekali lagi, apa ada di antara kalian yang menginginkannya?" Tapi, para Immortal Dao itu pun tetap tidak menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng, dan mereka hanya menoleh ke arah satu sama lain. Kemudian, karena tidak ada seorang pun yang menjawabnya, Gu Qinfeng pun menatap mereka dengan memasang wajah iblisnya, lalu berkata, "Kalau tidak ada seorang pun yang menginginkannya, maka, akan aku hancurkan saja benda ini."
Tentu saja, Wan Huayu pun terkejut mendengar Gu Qinfeng yang mengatakan bahwa dirinya akan menghancurkan Tai Chi Golden Orb itu, karena tidak ada seorang pun di antara para Immortal Dao maupun Su Hua yang menginginkannya. Begitu juga dengan Qian Shan, dia bingung dengan apa yang sebenarnya ada di pikiran Gu Qinfeng, yang malah berkata akan menghancurkan Tai Chi Golden Orb setelah berhasil membuatnya dengan sempurna. Sama halnya dengan mereka berdua, Su Hua pun tidak habis pikir, lalu berkata, "Apa yang dia katakan barusan, apakah aku tidak salah dengar, bahwa dia akan menghancurkan Tai Chi Golden Orb itu?" Kemudian, Wan Huayu berkata, "Itu adalah Tai Chi Golden Orb, yang menjadi kualifikasi seseorang untuk mendapatkan takdir sejati. Apa dia akan menghancurkannya dengan tangannya sendiri? Itu mustahil dilakukan oleh orang yang normal." Lalu, Gu Qinfeng pun mulai membakar Tai Chi Golden Orb yang sudah dalam bentuk sempurna itu, setelah sebelumnya dia menawarkan kepada mereka. Dan Gu Qinfeng pun malah tersenyum sinis, saat dirinya mulai membakar Tai Chi Golden Orb itu di depan semua orang, yang melihat tindakan gila yang hanya bisa dilakukan oleh dirinya. Kemudian, Su Hua berkata, dia benar-benar membakar Tai Chi Golden Orb-nya. Sekarang, sekalipun ada yang mau mengambilnya, itu sudah terlambat, kita cuma bisa menyaksikannya perlahan mulai terbakar. Lalu, retakan pun mulai terlihat, karena Tai Chi Golden Orb itu sudah terbakar oleh api milik Gu Qinfeng. Dan perlahan tapi pasti, Tai Chi Golden Orb itu mulai terbakar menjadi abu, dan orang-orang yang berada di sana hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Melihat kejadian gila itu, Su Hua pun berkata di dalam hatinya, pil Tai Chi Golden Orb berkualitas yang hanya bisa muncul 1000 tahun sekali, dihancurkan olehnya dengan tangannya sendiri, ini bukan mubazir lagi namanya, tapi ini adalah dosa besar. Dia sama sekali tidak takut ataupun ragu untuk melakukannya, dia melakukannya dengan ekspresi santai, seolah tidak sedang membakar pil Tai Chi Golden Orb yang merupakan pencapaian tertinggi, melainkan seperti menghancurkan batu sungai biasa. Dia sama sekali tidak terlihat menyesal ataupun merasa rugi saat melakukannya. Melihat ekspresi Su Hua yang sangat terpukul, itu, Gu Qinfeng pun berkata, "Yah, mau bagaimana lagi, kalau aku menyimpan Tai Chi Golden Orb ini, aku takut kalian malah tidak bisa tidur nyenyak malam ini bukan?" Mendengar perkataan dari Gu Qinfeng itu, Su Hua pun hanya terdiam, karena dirinya tidak menyangka, bahwa Gu Qinfeng akan berkata seperti itu kepada semua orang. Kemudian, Gu Qinfeng menghancurkan Tai Chi Golden Orb yang sudah terbakar menjadi abu itu, lalu berkata, "Begitu pula denganku, jadi lebih baik dihancurkan saja. Sekarang, kita anggap saja Tai Chi Golden Orb ini tidak pernah ada. Dengan begitu, aku bisa tidur nyenyak dan kalian juga bisa tidur nyenyak. Dengan begini, aku jadi bisa hidup dengan tenang lagi. Aku bukannya ingin berbuat seenaknya, hanya saja, kalian perlu tahu, bahwa di dunia ini tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan kalian. Aku juga sebenarnya tidak mau mendapatkan kemampuan seperti ini, tapi mau bagaimana lagi, aku terlahir seperti ini. Itu karena, mungkin ini adalah takdir, atau mungkin karena ada alasan lain. Pokoknya, aku tidak peduli, yang jelas, aku sudah lelah dan ingin menjalani hidupku yang santai dengan damai. Apapun yang direncanakan surga, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau ikut campur, dan tidak akan pernah ikut campur. Percaya atau tidak, aku benar-benar tidak peduli. Aku menghancurkan Tai Chi Golden Orb ini, bukan cuma karena aku menghargai kalian, tapi aku juga berharap, kalian bisa menghargaiku." Mendengar Gu Qinfeng yang berkata seperti itu, Su Hua dan juga Qian Shan pun kebingungan, dan tidak mengerti apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran Gu Qinfeng. Gu Qinfeng melanjutkan perkataannya, "Untuk kedepannya, jangan menggangguku lagi. Aku hanya mengatakan apa yang harus kukatakan, jadi dengarkan baik-baik. Kalau kalian tidak bisa membiarkanku tidurnya nyenyak, maka, aku juga akan jadi mimpi buruk yang paling mengerikan buat kalian. Jika kalian berani main-main denganku, maka, permainanku akan lebih kejam dari yang bisa kalian bayangkan, dan semua akan berakhir seperti yang sudah-sudah. Aku adalah orang yang akan dengan mudah melupakan hal yang memang seharusnya dilupakan, tapi aku juga orang yang akan selalu ingat kepada hal yang tidak boleh dilupakan. Tapi setidaknya, aku merasa tidak ada yang perlu diingat dari kejadian hari ini, dan itulah yang ingin kukatakan, intinya, jaga sikap kalian." Mendengar ancaman yang diucapkan oleh Gu Qinfeng, Su Hua pun berkata,
Apa yang sedang dia gumamkan di atas sana, dengan berkata seperti itu kepada semua orang. Sementara itu, Huode yang merasa khawatir, karena Gu Qinfeng malah mengeluarkan energi spiritual yang besar, dia berkata di dalam hatinya. Astaga, kenapa dia masih belum turun juga dari atas awan? Aku benar-benar sangat cemas. Terutama, setelah terjadi guncangan hebat yang menggetarkan gunung barusan, aku khawatir, dia akan berulah lagi. Dan yang terpenting adalah, ledakan energinya barusan sudah menarik begitu banyak perhatian, padahal aku sudah memohon kepadanya agar tidak membuat kegaduhan. Kemudian, Huode melihat ke atas, karena ada seseorang yang menunjuk ke atas langit dan berkata, "Lihat, bukankah itu adalah peri Suhua?" Rupanya, itu adalah Suhua dan juga Qiansan, yang terbang ke arah Huode dan juga yang lainnya, yang jaraknya agak jauh dari Gu Qinfeng berada. Kemudian, Lan Fei'er berkata, "Kakak Suhua, raut wajahmu terlihat muram, apakah kau baik-baik saja?" Suhua pun hanya diam saja, dan tidak langsung menjawab pertanyaan dari Lan Fei'er kepadanya, dan hanya menundukkan kepalanya ke bawah. Melihat sikap aneh dari Suhua, Lan Fei'er pun merasa khawatir, dan kembali berkata, "Kakak Suhua, ada apa? Apakah kau baik-baik saja?" Kemudian, karena Lan Fei'er terus bertanya kepadanya, Suhua pun bukannya tidak mau menjawab apa yang sebenarnya telah terjadi, tetapi dia bingung harus memulainya dari mana. Lalu, Huode berkata, "Peri Suhua, di mana Nakgu? Pasti sesuatu telah terjadi kepadanya, bukan?" Suhua menjawab, "Kalau dia, seharusnya dia baik-baik saja, bukan? Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkannya." Mendengar perkataan Suhua yang ambigu, Huode pun menjadi bingung dan kembali berkata, "Dia harusnya baik-baik saja, apa maksud dari perkataanmu itu, dan di mana anak itu sekarang?" Suhua menjawab, "Aku tidak tahu, dia menghilang begitu saja saat aku hendak turun." "Memangnya, kau masih belum bertemu dengannya?" Huode kembali berkata, "Tidak, aku sejak tadi sudah menunggunya di sini, dan belum bertemu dengannya." "Memangnya, apa yang terjadi di atas awan di sebelah sana?" Kemudian, Lan Fei'er menyela pembicaraan dan berkata, "Benar juga, kakak Suhua, apa yang terjadi di atas awan sana?" Huode melanjutkan perkataannya, "Apa yang dilakukan Nakgu di atas sana? Apa dia berhasil membuat Tai Chi Golden Orb itu?" Lan Fei'er menambahkan, "Aku punya pertanyaan yang sama, terlebih lagi, tadi keadaan alam sempat berubah. Aku juga merasakan kedatangan indera suci, apa ini ada hubungannya dengan Gu Qinfeng? Apa dia benar-benar mencoba membuat Tai Chi Golden Orb?" Kemudian, Suhua pun hanya mengangguk, dan membenarkan semua yang mereka katakan, karena dirinya tidak sanggup untuk menjawab pertanyaan dari mereka. Melihat Suhua yang hanya mengangguk, Huode pun terkejut, dan kembali berkata, "Kalau begitu, apakah dia telah berhasil membuatnya?" Tapi, setelah Huode bertanya seperti itu kepadanya, Suhua malah menggelengkan kepalanya, seakan mengisyaratkan bahwa Gu Qinfeng telah gagal membuatnya. Tentu saja, Huode pun menjadi bingung dengan bahasa tubuh Suhua, lalu berkata, "Kalau begitu, artinya Nakgu telah gagal membuat Tai Chi Golden Orb itu." Suhua menjawab, "Tidak juga, sebenarnya dia berhasil membuat Tai Chi Golden Orb itu, tapi setelah itu." Karena Suhua tidak melanjutkan perkataannya, Lan Fei'er pun bertanya, "Kakak Suhua, tolong jangan merahasiakan hal ini dari kami, tolong jelaskan semuanya." Huode menambahkan, "Apa yang terjadi setelahnya, tolong katakan kepada kami, agar kami tidak penasaran." Suhua menjawab, "Setelah dia berhasil membuatnya, lalu dia menghancurkan Tai Chi Golden Orb itu dengan tangannya sendiri, dan dia membakarnya begitu saja hingga lenyap tak tersisa." Tentu saja, Lan Fei'er pun terkejut mendengarnya, bahwa Gu Qinfeng telah menghancurkan Tai Chi Golden Orb yang telah berhasil dibuatnya. Begitu juga dengan Huode, meskipun dia sudah tahu sifat Gu Qinfeng seperti apa, tapi dia tetap terkejut, karena Gu Qinfeng melakukan hal yang tidak pernah dia duga. Dan orang-orang yang berada di sana pun sama terkejutnya dengan mereka, karena Tai Chi Golden Orb adalah pil langka yang hanya bisa dibuat oleh alkemis legendaris, dan dikabarkan hanya bisa dibuat dalam waktu 1000 tahun sekali. Sementara itu di tempat lain, si Ordo Demon masih berada di sana, dia berkata, "Mungkin Gu Qinfeng sedang kelelahan, dan tidak mau memperpanjang masalah. Dia jelas-jelas menghancurkan Tai Chi Golden Orb itu, untuk menunjukkan pendiriannya di hadapan para Immortal Dao."
Seperti yang kau tahu, dia adalah satu-satunya orang yang tidak akan tunduk kepada Immortal Dao.